Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal UMPTKIN tahun 2019, Matematika. Nah, lanjut nomor 20 di sini ada soalnya sebuah perusahaan manufaktur memiliki 3 pabrik di Indonesia, Filipina, dan di India. Jumlah seluruhnya ada 6.000. Jadi, tulis dulu, diketahui totalnya itu ada 6.000 pekerja. Nah, di Indonesia katanya ada 3/8. Di Indonesia itu ada 3/8 bagian dari 6.000. Kita hitung dulu nih, 3/8 dari 6.000 itu berapa? Tinggal dikali 6.000 ya. 6.000 dibagi 8 itu hasilnya berapa? Hasilnya 750. Nah, 750 dikali 3 itu hasilnya 2.250 pekerja. Jadi di Indonesia ada 2.250. Berarti sisanya di India dan di Filipina itu 6.000 dikurangi 2.250. Berapa? Itu 3.750. Nah, di soal itu kan katanya jumlah pekerja di India itu sama dengan 2 kalinya Filipina, atau bisa dibuat perbandingan ya. India itu 2, Filipina, yang ditanya jumlah Filipinanya berapa. Berarti perbandingannya itu 2:1. 2-nya India, 1-nya Filipina. Nah, kalau ditotalin ini total perbandingannya kan ada 3. Jadi caranya itu kita bagi 3 aja nih sisanya. Jadi 3.750 dibagi 3 itu hasilnya 1.250. Jadi Indianya kan 2 kali Filipina, berarti 2 kali 1.250. Berarti Filipinanya itu ada 1.250 pekerja juga. Nah, selanjutnya nomor 21. Di sini soalnya sebuah perusahaan melakukan penggalangan dana. Di sini ada 12 orang itu menyumbang 35.000. Terus 8 orang menyumbang 45.000. 5 orang menyumbang 75.000. Nah, berapakah rupiah rata-rata dari penggalangan dana ini? Jadi masih ingat X bar rumus Mean itu sigma FI XI bagi sigma F. Jadi langsung aja nih, frekuensinya kan 12 dikali XI nya 35, sigma berarti dijumlah 8 kali 45.000 dijumlah lagi 5 kali 75.000 dibagi sigma F, jumlah frekuensinya 12 tambah 8 20 tambah 5 25 dibagi 25 berarti ya. 12 kali 35 itu 420.000 jadinya. 8 kali 45 itu 360 ditambah 0 3, 360.000. 5 kali 75 itu 375.000 jadinya ya. Dibagi 25. Kita jumlahin semua, dijumlahin dan dibagi 25 itu hasilnya 46.200. Jawabannya yang B itu. Nah, lanjut nomor 22. Di sini di soalnya sebuah mobil membutuhkan 1 liter bensin untuk setiap 12 km. Jadi diketahui 1 liter itu untuk 12 km. Nah, dengan harga bensin itu 350 per liter ya. Jadi 1 liter juga dihargai 9.350. Nah, yang ditanya itu berapakah rupiah yang diperlukan untuk 84 km? Untuk
84 km. Nah, di sini kan setiap 1 liter 12 km. Yang kita ditanya itu 84. Berarti gampang aja, tinggal 84 dibagi 12 km. Itu hasilnya berapa? 7. Berarti 84 km itu membutuhkan bensin sebanyak 7 liter. Nah, berapa rupiah? Berarti tinggal dikali sama harga per liternya. Jadi 7 dikali 9.350. Itu hasilnya 64.450. Ini yang dibutuhkan untuk 84 km. Oke, lanjut nomor 23. Di sini ada soal nilai rata-rata bahasa Inggris 40 siswa itu di suatu kelas adalah 7,8. Berarti ditulis dulu, diketahuinya N itu 40. Rata-rata X barnya 7,8. Nah, lalu ada satu orang siswa baru masuk dan mengikuti ulangan. Berarti ini jadi N1. Nah, N2-nya jadi 41 karena nambah siswa baru 1. Itu X bar-nya rata-ratanya menjadi, berarti X bar yang kedua itu 7,85. Yang ditanya, berapakah nilai ulangan bahasa Inggris siswa baru tersebut? Kita bisa pakai rumus X bar atau mean gitu ya, atau kita cari dulu jumlah nilai yang awal. Kan X bar itu jumlah dibagi jumlah frekuensi ya. X bar yang pertama itu kan 7,8. N yang kita cari frekuensinya jumlahnya ada 40. Berarti jumlah nilai awalnya 7,8 kali 40 itu hasilnya 312. Nah, habis itu kita cari nilai akhirnya. Jumlah nilai akhir sama caranya X bar yang kedua, jumlah nilai akhir dibagi sigma F yang kedua. Rata-rata yang kedua kan 7,85. Ini yang kita cari dibagi 41. Nah, sama yang 41 kali 7,85 itu 321,85 sama dengan N. Ini nilai awal dan nilai akhir. Untuk nyari nilai siswa baru tinggal dikurang aja nilai akhirnya, 321,85 dikurangi 312. Jadi jawabannya 9,85 nilai akhir nilai siswa baru tersebut. Nah, lanjut nomor 24. Di sini soalnya suatu kecamatan terdiri dari 546 keluarga. Berarti diketahui banyak keluarga 546 dengan rata-rata jumlah anggota setiap keluarga itu 4 orang. Berarti banyak orang di suatu kecamatan itu 546 keluarga dikali 4. Jadi ada sekitar 2184 orang di kecamatan itu. Nah, diketahui jumlah orang dewasa itu ada 1580. Nah, suatu ketika kecamatan itu terkena virus DBD dengan peluang tertularnya 0,5 untuk anak-anak. Yang ditanya berapakah kemungkinan banyak anak yang akan terkena virus tersebut. Nah, berarti kita nyari dulu jumlah anaknya. Jumlah anaknya berarti tinggal dikurang dari jumlah dewasa. 2184 kurang 1580 itu ada 604 anak. Karena peluang tertular virus itu 0,5 untuk anak-anak, berarti tinggal dikali 0,5 kali 604, itu hasilnya 302. Jadi sekitar 302 orang anak yang akan terkena virus. Jawabannya C gitu. Lanjut nih nomor 25. Di sini ketentuannya A
lebih besar dari B, lebih besar dari 0. Nah, di sini diketahui A kapital itu AB kali A, dan B kapital itu AB kali B. Maka apa yang sesuai gitu jawabannya ya. Nah, kita dimulai dari yang A kapital dulu. AB per A. Itu kita bagi aja nih, A bagi A itu kan berarti A kapital itu sama dengan B kecil ya. Nah, kita lanjut ke B. B sama dengan AB per B. Ini juga sama ya, B-nya kita bagi, jadi sisanya B besar itu, B kapital itu sama dengan A kecil. Nah, karena di sini ketentuannya itu kan A lebih besar dari B. Nah, A yang kecil itu kan B kapital. Terus B kecil itu A kapital. Ini jadi jawabannya yang ini. B itu lebih besar dari A kapital. Nah, lanjut nomor 26. Oke. 26 di sini ada perkalian 0,73 pangkat 2 dikali 0,73 pangkat 3. Di sini kita pakai sifat aja untuk menyelesaikannya. Sifat eksponen yang A pangkat N kali A pangkat M itu pangkatnya ditambah A N pangkat N tambah M gitu. Ini juga sama, berarti 0,73 pangkatnya tinggal tambah 2 tambah 3 sama dengan 0,73 pangkat 5 gitu jawabannya. Gampang ya. Nah, lanjut nomor 27. Di sini ada soal X plus X kuadrat sama dengan 0 ya ini. Maka nilai X-nya berarti di sini kan sama-sama X. X-nya kita keluarin, jadinya 1 plus X ya, sama dengan 0. Berarti X-nya 0 atau X-nya itu min 1. Jadi nilai X-nya itu 0 atau min 1. Karena di ABC-nya itu adanya min 1, berarti jawabannya min 1. Nah, lanjut nomor 28. Katanya 28 itu setengahnya dari 0,05% itu berapa? Nah, kita bisa 0,05% ya dijadiin pecahan dulu. Kan di sini ada kata dari, berarti dikali 1/2 dikali 5 per 100, terus ada persen lagi tambah 0,2, jadi 5 per 10.000 ya. Nah, tinggal dikali aja, berarti 5 per 20.000. Nah, 5 bagi 20.000 itu berapa? Bisa dengan cara kayak gini ya. Berarti 20.000 ini 5 tambah 0, tambah 0 di bawahnya. Masih enggak cukup, tambah 0 lagi, tambah 0 lagi, tambah 0 lagi. Jadi 50.000 dibagi 20 itu nanti hasilnya 25. Jadi setengah dari 0,05% itu 0,00025 gitu jawabannya. Nah, lanjut nomor 29. Di sini soalnya diketahui A plus 3 per B itu sama dengan 2 dan A per B plus 6 itu sama dengan setengah. Yang ditanya A plus B-nya, jadi kita hitung dulu nih. Yang pertama ada A plus 3 per B sama dengan 2. Kita kali silang aja nih B-nya, jadinya A plus 3 itu sama dengan 2B gitu ya. Nah, kita buat A sama dengan atau B sama dengan, tapi lebih enaknya tuh A sama dengan karena A-nya udah nggak ada angkanya nih. Jadi karena nggak ada angkanya, jadi bisa langsung disubstitusi nantinya. A sama dengan 2B min 3 jadinya. Kita simpen dulu. Nah, lanjut kita ke yang kedua. Ada A per B plus 6 sama dengan 1/2. Kita tinggal kali silang, jadinya 2A sama dengan B plus 6 gitu. Nah, di sini kan ada
A-nya nih, kita substitusi dengan yang udah kita dapet. Jadi 2 kali 2B min 3 sama dengan B plus 6. Kita kali dulu, 2 kali 2B 4B, 2 kali min 3 itu min 6 sama dengan B plus 6. Kita kelompokkan, jadinya 4B, B-nya pindah jadi min B, 6, min 6 pindah jadi plus 6. Berarti 6 tambah 6, 12, 4B min B itu 3B. Berarti B-nya dapat 12 bagi 3, itu 4. Nah, B sama dengan 4 ini kita substitusi untuk mendapatkan nilai A. Jadi, A sama dengan 2 kali 4 min 3. 2 kali 4, 8 dikurangi 3 itu 5. A-nya dapat 5. Yang ditanya A plus B, berarti 5 tambah 4 sama dengan 9 gitu jawabannya. Nah, lanjut nomor 30. Di sini ada ABC-nya tuh perpangkatan yang ditanya nilai terbesar ya. Nah, yang A kita simpan dulu, yang B juga sama. Nah, kita ke yang C. C itu menurut sifat eksponen itu kalau A pangkat N dipangkatin lagi, jadinya pangkatnya dikali. Maka C itu sama aja 9 pangkat 81. Nah, yang D itu 9 kali 9, kita ubah jadi 9 pangkat 2, dipangkatin lagi 9. Jadinya sama ya, dari 9 pangkat 18. Kita lihat aja nilainya. Yang paling tinggi itu kan 99 dan pangkatnya yang paling tinggi 99 juga. Jadi jawabannya yang A gitu. Nah, lanjut di sini ada nomor 31, ada trapesium EFGH yang ditanya keliling. Nah, keliling trapesium itu rumusnya kita jumlahkan sisi-sisinya, berarti EH tambah HG tambah GF tambah FE. Di sini kan udah ada sisi-sisinya kecuali GH. Berarti kita cari dulu sisi GH. Kita tarik aja dari titik G, itu akan menghasilkan segitiga siku-siku. Berarti E ke sini itu panjangnya itu 5 ya, karena FG 5, jadi sama. Berarti dari titik kita misalkan M aja ya, dari M ke H itu berarti 2 nih, G ke M itu 4, berarti bisa kita cari GH dengan Pitagoras. Berarti GH itu sama dengan akar 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. 4 kuadrat itu 6, 4 kali 4 16, 2 kuadrat 4, jadi akar 20. Nah, dapat GH-nya akar 20, berarti kita tinggal masukin ke rumus. EH-nya 7 tambah HG atau GH sama aja ya, akar 20. GF-nya 5 tambah FE 4. 7 tambah 5 tambah 4 itu berapa? 16 plus akar 20. Berarti jawabannya yang ini. Lanjut nomor 32. Di sini ada soal A adalah titik tengah lingkaran besar. Di sini ada lingkaran besar, di dalamnya ada lingkaran kecil ya. Jika panjang AB-nya 14, AB sama dengan 14. AB ini berarti kalau digambar itu jadi jari-jari lingkaran besar ya. Nih, jari-jari lingkaran besar. Berarti jari-jari lingkaran kecilnya itu 7 gitu, tinggal dibagi 2, jari-jari lingkaran kecil gitu. Maka perbandingan luas lingkaran kecil dan luas lingkaran besar, jadi langsung dibandingkan aja luas lingkaran kecil banding luas lingkaran besar. Masukin rumusnya, VR kuadrat banding VR kuadrat. Nah, V-nya kita karena kalau lipatan 7 jadi 22 per 7 kali jari-jari lingkaran kecilnya 7 kali 7 per 22 per 7 jari-jari lingkaran besarnya 14 kali 14. Ini bisa dibagi ya, 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 itu 2. Jadinya 22 kali 7
itu hasilnya 154 banding 22 kali 2 itu 44. 44 kali 14 itu 616. Kita bisa sederhanain, dibagi 22 itu jadinya 28 bagi 7. Ternyata masih bisa disederhanain lagi, dibagi 7 jadinya 4 banding 1 gitu jawabannya. Nah, lanjut nomor 33. Di sini ada gambar, ada garis peki dan lingkaran ya. Di sini lingkaran pada diagram XY di bawah ini memiliki jari-jari pertama. Maaf, jari-jari 1. Oke. Jadi 33 diketahui jari-jari lingkarannya 1 dan titik tengah lingkarannya berada pada koordinat 5,2. Titik tengah itu sama aja kayak pusat ya, berarti pusatnya 5,2. Nah, berapakah jarak titik tengah lingkaran ke titik tengah garis peki? Berarti pertama-tama kita harus cari tahu dulu titik tengah garis peki itu berapa atau pusat garis peki itu berapa. Nah, di sini kita pakai rumus di materi lingkaran. Kalau mau nyari titik tengah atau pusat yang dilalui 2 titik, itu caranya tinggal X1 tambah X2 bagi 2, Y1 tambah Y2 bagi 2. Nah, kita cari tahu dulu titik tengah garis pekinya. Kan P itu titiknya berapa? 1,1 dan Q-nya 1,3. Nah, cari pusatnya berarti 1 tambah 1 bagi 2, 1 tambah 3 bagi 2. Atau pusat garis pekinya itu 1,2 ya. Udah cari pusatnya, kita cari jaraknya. Nah, jarak dari pusat lingkaran ke pusat garis peki itu kita pakai rumus jarak yang dilalui 2 titik, X1, Y1 dan X2, Y2. Ini juga ada di rumus lingkaran ya materinya. Akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Nah, di sini kan diketahui jarak pusat lingkarannya itu 5,2 dan pusat pekinya itu 1,2 ya. Berarti tinggal masukin aja ke rumusnya. X2 nya 1 min 5 kuadrat tambah Y2 nya 2 min 2 kuadrat. Ini 0 ya. 1 min 5 itu min 4 dikuadratin, hasilnya akar 16. Akar 16 itu 4 gitu. Jadi jaraknya 4 satuan. Nah, lanjut nomor 34. Di sini ada bangun ruang kubus dengan sisinya 16 dan di dalam kubus itu ada segitiga BDN. Yang ditanya keliling BDN. Berarti rumus keliling itu kan kita jumlahkan sisi-sisinya. Berarti yang pertama kita harus cari masing-masing sisi dari segitiga BDN. Nah, yang pertama itu sisi DB. Sisi DB itu diagonal sisi. Kalau diagonal sisi itu A akar 2 atau DB itu panjangnya 16 akar 2. Nah, udah ketemu. Tinggal BN. Nah, cari BN itu kita pakai bantuan segitiga BCN. Oke. BC itu kan 16. CN itu 8 karena ini bagi 2 ya. GN 8, NC 8. Berarti kita bisa pakai Pitagoras. BN itu Pitagoras dari BC kuadrat 16 kuadrat ditambah NC kuadrat 8 kuadrat. 16 kuadrat berapa? 16 kuadrat itu 256 ditambah 64. Hasilnya akar 320. BN-nya 300 akar 320. Berarti DN itu kita bisa cari pakai bantuan segitiga DNC. Oke. Nah, DC
itu berapa? 16 kuadrat ditambah CN itu 8 kuadrat. Ini juga sama ya kayak BN ya. Berarti DN itu hasilnya sama, akar 320. Nah, karena di pilihannya nggak ada nih akar 2, berarti kita ubah dalam bentuk akar. 16 kuadrat, 16 dimasukin akar, jadi 16 kuadrat. Itu 256 dikali 2, sama dengan akar 512. Jadi sisi DB itu 16 akar 2 atau akar 512 gitu ya. Jadi keliling BDN tinggal ditambah aja. Akar 320 tambah akar 320 tambah akar 512. Ini kan di sini nggak ada angka ya, berarti ini 1 tambah 1 itu 2. 2 akar 320 tambah akar 512. Jadi ini keliling dari segitiga BDN. Nah, lanjut nomor 35. Di sini ada soal ada sebuah kerangka balok berukuran panjangnya 64 cm, berarti diketahui panjangnya 64 dan lebarnya 52, tingginya 46. Akan dibuat dari kawat. Yang ditanya panjang kawat yang diperlukan. Nah, caranya berarti panjang kawat sama dengan 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi gitu. 4 kali panjangnya 64 tambah 52 tambah 46. Berarti 4 kali 64 tambah 52 tambah 46 itu hasilnya 162. Jadi 162 kali 4 hasilnya 648 cm panjang kawat.